Selamat sore teman-teman sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat laporan SPT tahunan secara online untuk tahun pajak 2022. Jadi buat teman-teman yang mana saat ini bekerja sebagai admin atau akunting di sebuah perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang perhotelan, tetaplah di channel saya sampai selesai. Terima kasih masih tetap di channel saya. Untuk bisa membuat laporan SPT tahunan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2022, maka beberapa hal yang harus kita siapkan yaitu pertama, laporan keuangan yang berisikan laporan rugi laba dan juga neraca. Kemudian mengunduh e-form yang bisa kita unduh melalui DJP online. Nah, seperti yang terlihat dalam video ini adalah contoh dari laporan keuangan, laporan rugi laba, yang mana secara garis besarnya sama saja dengan laporan keuangan umum, di mana saya bekerja di sebuah hotel yang intinya bagian atas ada pendapatan, kemudian harga pokok penjualan, lalu ada biaya umum administrasi, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain juga. Yang nantinya pada akhirnya akan ketemu yang namanya rugi laba sebelum pajak atau profit loss komersial. Sedangkan untuk laporan neracanya bisa kita lihat seperti contoh, ini adalah laporan di hotel saya bekerja. Simpel sekali, di bagian atas ada aktiva, kemudian di bawahnya ada pasiva. Di aktiva ada aktiva lancar, kemudian juga ada aktiva tetap. Selanjutnya ada pasiva dan juga modal. Yang nantinya bagian-bagian dari neraca ini kita akan pindahkan ke SPT tahunan dalam bentuk e-form nantinya. Oh ya teman-teman, selain laporan profit loss atau rugi laba dan neraca, maka yang disiapkan juga jangan lupa rincian harga pokok penjualan di tahun 2022 yang berisikan persediaan barang awal, kemudian juga pembeliannya, lalu gaji yang dibayarkan, dan juga persediaan akhirnya, baik itu di kamar maupun di departemen food beverage. Untuk di akuntansi umum sebenarnya sama saja, cuman ini lebih mengkhusus di hotel tempat saya bekerja. Demikian juga untuk administrasi umumnya, biaya-biaya administrasi umumnya dibuatkan juga rinciannya. Nanti akan kita lampirkan dalam e-form SPT tahunan yang nanti kita akan download. Oke, kita akan langsung saja ke DJP online. Untuk bisa mendapatkan e-form yang nantinya kita akan isi data-datanya sesuai dengan laporan keuangan yang sudah kita buat, maka terlebih dahulu kita harus masuk ke DJP online, kemudian kita dapat mengunduh e-formnya melalui menu lapor, kemudian masuk ke bagian bawah mengunduh e-form. Kita klik e-form karena untuk wajib pajak badan harus menggunakan e-form, tidak lagi menggunakan CSV atau e-filing seperti dulu lagi sejak tahun 2021 kalau tidak salah. Namun sebelumnya buat sahabat yang belum mengunduh Adobe PDF Reader 64-bit, silahkan diunduh karena tanpa mengunduh Adobe PDF Reader 64-bit Adobe DC ini, maka kita tidak akan bisa mengedit e-form yang nanti kita akan download. Selanjutnya untuk bisa mendapatkan e-formnya, silahkan klik buat SPT. Silahkan isi tahun pajaknya kalau sudah benar dibulir ke bawah, lalu kemudian jenis SPT rupiah, SPT normal. Nah, di sini karena kita ingin mengunduh e-form dan sekaligus mendapatkan token,
maka silakan klik email di bawahnya di bagian media pengiriman tokennya. Selanjutnya kirim permintaan, maka form PDF-nya akan diunduh secara online dan masuk ke komputer kita. Nanti kita langsung bisa isi. Silakan klik kirim permintaan. Selanjutnya kita akan buka hasil download dari e-form tersebut. Kita klik di bagian download. Nah, ini di bagian atas sudah terlihat. Nah, ini jangan langsung di double klik, tetapi kita bisa klik kanan jika teman-teman sudah mengunduh Adobe PDF Reader DC-nya. Kita open with Adobe Acrobat DC. Kita tunggu sebentar, maka kita akan bisa mengedit e-form yang kita isikan dengan data-data laporan keuangan yang sudah kita siapkan. Nah, ini dia e-form yang masih kosong, belum terisi, yaitu e-form 1771 tahun pajak 2022, yang mana perlu saya sampaikan bahwa jika ada tanda merah seperti ini, ada bagian yang masih merah, sebaiknya dibetulkan dulu seperti ini, harus diisi dengan kode nomor teleponnya, baru bisa masuk ke lampiran atau bagian-bagian yang lain. Kalau masih seperti ini, kita tidak akan bisa mengisi bagian lainnya. Nah, seperti ini dia akan keluar bahwa Anda belum mengisi dengan benar datanya. Jadi kita harus isi bagian yang merahnya. Seperti contoh, saya isi dengan kode nomor telepon, kode area, kemudian diikuti dengan nomor teleponnya. Baru kemudian kita bisa mengisi bagian yang lain, misalnya kita harus mengisi di bagian lampiran 6 yang paling belakang. Nah, ini baru kita bisa mengisinya. Kemudian melanjutkan ke bagian 5. Lalu di sini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal yang menerima dividen, kemudian isi dengan di bagian 4. Selanjutnya sampai ke lampiran 1. Nah, ini kalau masih merah berarti kita tidak bisa masuk ke lampiran yang lain. Jadi harus diisi ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh e-form yang sudah terisi dengan benar. Bisa kita lihat sudah tidak ada warna merahnya. Kita lihat dari lampiran 6, lampiran paling belakang, kemudian lampiran 5. Nah, ini di lampiran 5 adalah lampiran mengenai pemegang saham dan pemilik modal. Ini harus diisi dengan benar, baik itu jumlah modal yang disetor, NPWP, alamat, maupun nama pemegang saham dan juga dividen yang diterima. Selanjutnya kita lihat di lampiran 4. Nah, di sini juga kita harus isi dengan benar, jangan sampai ada bagian merahnya. Kemudian lanjut ke bagian 3, kita cek. Nah, di sini juga tidak ada bagian merah, tanda merah. Kemudian masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 yaitu rincian harga pokok penjualannya. Nah, di sini harus diisi dengan angka-angka yang sudah ada di laporan keuangan, baik itu rincian harga pokok penjualan maupun di laporan rugi labanya. Kita harus isi sesuai dengan bagian-bagian yang sudah tertera di sini, seperti pembelian barang dagangan, kemudian gaji, biaya transport, biaya penyusutan, biaya sewa, dan lain sebagainya, sampai dengan persediaan awal dan persediaan akhirnya.
Nah, ini di lampiran 1 dia secara otomatis akan merecord harga pokok penjualan yang sudah kita input di lampiran 2. Kita tinggal isi peredaran usahanya di bagian atas, kemudian kalau ada biaya dari di luar usaha, kita masukkan, kemudian kita bisa bulir ke bagian lain yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final. Kemudian juga jangan lupa kalau ada penyesuaian fiskal positif lainnya, maka nanti akan muncul di bagian bawah yang namanya penghasilan neto fiskal. Setelah lampiran 1 kita coba buka di bagian induk lanjutan. Nah, di sini kita bisa lihat PPh final yang dipotong atau dibayar. Kemudian juga kita bisa mengisi bagian lampiran 8A atau non kualifikasi. Di sini intinya yaitu kita mengisi transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, baik itu elemen neraca, ada aktiva dan pasiva. Di bagian bawah ada elemen dari laporan laba rugi. Tentunya harus sama dengan laporan keuangan yang nanti kita lampirkan. Nah, jika bagian lampiran khusus sudah diisi dengan benar, silakan klik tombol sebelumnya di bagian atas. Lalu kita bisa masuk ke induk lanjutan, kemudian buka. Selanjutnya silakan klik tombol kirim jika benar-benar sudah benar datanya yang kita isi. Klik tombol kirim. Maka kita bisa lampirkan laporan keuangan yang tentunya sudah di-scan dengan PDF, digabung baik itu laporan rugi laba dan neraca juga rincian dari laporan keuangan kita. Jika sudah benar, maka silakan klik tombol submit dengan mengisikan terlebih dahulu kode verifikasi yang sudah masuk ke email. Oke, kita langsung klik submit. Nah, di bagian bawah sudah ada receiving data. Nah, di sini sudah keluar submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Oke, selanjutnya kita akan melihat tanda bukti penerimaan elektronik atas penyampaian laporan SPT tahunan kita, wajib pajak badan kita. Nah, ini di bagian atas sudah terlihat bukti penerimaan elektroniknya, kita klik saja. Nah, di sini sudah terlihat laporan penyampaian SPT elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Nama wajib pajak, kemudian NPWP tahun pajak 2022. SPT jenisnya adalah 1771, pembetulan 0, status nihil. Oke, sekian dulu tutorial cara pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan 1771 dari saya. Semoga bermanfaat.